Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas dan Mbak Ayu kembali lagi di 1000 kisah nyata. Yang belum subscribe, alangkah baiknya untuk subscribe terlebih dahulu. Baiklah, Kang Mas dan Mbak Ayu, pada video kali ini kita akan bercerita tentang kontrakan berhantu. Kala itu di Cibinong, Bogor, tahun 2005, Fadli masih anak SMK. Seperti anak muda pada umumnya, ia memiliki beberapa teman dekat. Teman-temannya bernama Kamil, Rehan, Billy, Hendrik, dan salah seorang temannya tidak disebutkan namanya karena sekarang telah wafat. Suatu hari, tepatnya hari Rabu, dua orang teman Fadli, yakni Hendrik dan Billy, mendatangi Fadli dengan maksud mengajaknya nongkrong ke tempat baru. Bet, panggil kedua temannya. Oh, Bet adalah panggilan akrab untuk Fadli dari sahabat-sahabatnya. Mau ikut nggak? Kita nggak nongkrong di sini lagi. Ada tempat nongkrong baru, enak dan tempatnya. Ajak kedua sahabatnya. Tempat siapa? Tanya Fadli dengan penasaran. Tempat kami lah, jawab teman-temannya. Mendengar itu, Fadli langsung celetuk. Oh, di tempat Firman, ujar Fadli yang ingat Kamil ngontrak berdua dengan Firman. Enggak, Bet. Dulu Kamil enggak ngontrak di sana. Tapi sekarang Firman ngontrak sendiri, jadinya sekarang Kamil punya kontrakan sendiri. Jelas sahabatnya Fadli yang menyangka Kamil masih ngontrak bareng Firman. Sepulang sekolah, mereka berjalan bersama menuju ke kontrakan Kamil. Di antara sahabat-sahabatnya, rumah Fadli adalah yang paling jauh, sekitar 20 atau 30 menitan jalan kaki. Akhirnya mereka sampai di lokasi kontrakan Kamil. Sesampainya di sana, Fadli sempat tercengang, bukan tercengang karena kagum, namun sebaliknya ia merasa kaget sebab melihat kondisi kontrakan yang bisa dikatakan kurang layak untuk tempat tinggal. Kondisi rumah sangat berantakan. Kamar mandi dengan tembok hanya sedada atau setengah tanpa atap. Pintu dapur dijanggal dengan becak mini. Tentu Fadli penasaran dengan harga sewa kontrakan temannya tersebut. Berapa harga sewa kontrakan ini? Tanya Fadli. 25.000 per bulan, ujar temannya. Tidak mengejutkan lagi jika itu adalah harga yang sangat murah. Harga sewa kontrakan yang layak pada tahun itu sekitar 300 sampai 400 ribu per bulan. Saat itu Fadli dan sahabat-sahabatnya nongkrong hingga sore. Menjelang maghrib, Fadli memutuskan untuk pulang terlebih dahulu untuk mandi dan makan. Hari itu ia dan teman-teman berencana akan menginap di kontrakan Kamil. Seusai maghrib, ia kembali ke kontrakan Kamil. Di sana ternyata sudah ramai sahabat-sahabatnya berkumpul, ada Billy, Hendrik, dan Rehan. Namun Kamil justru tidak ada karena biasanya ia keluar malam dengan pacarnya. Mereka berempat nongkrong sambil main-main gitar. Tentu ada hal janggal Fadli sadari saat ia pulang dan kembali ke kontrakan Kamil. Ia melihat kondisi dapur Kamil tengah gelap gulita. Ia keheranan mengapa lampunya dibiarkan mati, padahal sebelumnya menyala. Itu lampu dapur kenapa dimatiin? Tanya Fadli pada sahabat-sahabatnya. Emang mati sendiri, jawab salah satu temannya. Saat mereka asik-asiknya ngobrol dan main gitar, tiba-tiba terdengar suara ceplungan air di bak kamar mandi. Seperti ada seseorang yang melempar batu ke bak tersebut. Lagi-lagi Fadli heran dan bertanya, "Ada apa itu?"
"Alah, sudah biasa," jawab salah satu temannya dengan santainya. Tidak lama terdengar kembali suara cemplungan air yang kedua kalinya. Nampaknya hanya Fadli yang paling banyak heran dengan kejadian-kejadian yang janggal di kontrakan Kamil tersebut. Mereka semua bersiap tidur, semua lampu rumah dimatikan, dan menyisakan satu lampu menyala di lorong tengah rumah itu sebagai penerang. Suasana benar-benar hening, ditambah dengan warna lampu kuning neon pada masa itu. Di kontrakan ada 2 kasur, yakni di kamar dan di ruang depan. Karena kasur dan kamar lebih kecil, akhirnya mereka memutuskan untuk tidur di ruang depan saja. Fadli meletakkan gitar di pojok tembok sekat rumah depan dan kamar. Fadli masih posisi duduk di kasur, kemudian ia menoleh ke arah tembok sekat di sampingnya. Tidak sengaja, ia melihat sosok bayangan nampak seperti orang tengkurap atau sujud namun melayang. Ia mencoba berpikir positif terlebih dahulu. Pikirnya mungkin itu hanya bayangan gitar yang ia letakkan di pojok sana. Namun ternyata saat diperhatikan seperti tidak mungkin bayangan gitar, karena bayangan tersebut melayang menutupi gitar. Akhirnya Fadli mencoba tenang dan meyakinkan diri bahwa ia lihat hanyalah halusinasi. Ia mulai merebahkan badannya ke kasur dan memejamkan matanya untuk tidur. Sesaat ia terlelap, tiba-tiba ada fenomena aneh yang ia alami. Dia merasa seluruh pandangannya gelap dan sesak napas. Di saat bersamaan temannya Billy iseng menggeletiki Fadli. Kemudian refleks keluar ucapan keras, tanda tidak senang dari mulut Fadli. "Diam lu!" tungkasnya dengan suara separuh bergema. Fadli menyadari yang berucap memang mulutnya, namun ia sadar bukan kemauannya. Ia merasa ada sosok lain yang mengendalikan inderanya. Sahabat-sahabatnya pun mulai merasa panik. Saat itu Fadli tidak tahu dan tidak sadar lagi apa yang terjadi pada dirinya. Cerita ini beralih ke versi teman Fadli. Teman-temannya yang melihat ada hal yang tidak wajar dengan respon Fadli mulai merasa panik. Mereka ingin membangunkan Fadli dari posisi rebahan. Belum jadi dibangunkan, tiba-tiba tubuh Fadli bangun sendiri dengan kaki melayang sejengkal dari lantai. Salah satu temannya menangkap dan memeluk tubuh Fadli, namun yang terjadi Fadli berontak dan mengamuk. Akibat melihat itu, salah satu temannya yakni Rehan merasa frustasi melihat kejadian tersebut dan ikut mengamuk. Saat mengamuk, ia berjalan ke ruang belakang lalu masuk ke kamar. Tak disangka saat itu ia melihat penampakan sosok hitam bermata merah sedang berbaring di atas kasur. Di samping jendela kamar kecil itu juga melihat sosok nenek-nenek mengenakan kebaya dengan badan yang melayang. Setelah melihat 2 penampakan tersebut, ia menutup gorden kamar dan pergi ke dapur. Tidak kalah mengejutkan lagi, di dapur ia melihat penampakan sosok 2 pocong. Yang ia lihat satu pocong lebih kecil di atas becak dan yang satu sedang berdiri. Perasaan Rehan mungkin tidak karuan setelah mengalami penampakan di kamar dan di dapur. Ia kembali ke ruang depan. Saat itu keadaan Fadli mulai agak stabil dan sadar. Namun ia masih merasa gelap seperti berkunang-kunang dan mual ingin muntah. Namun ia tidak ada yang ingin dimuntahkan. Ya, rasanya benar-benar seperti tidak enak badan. Hendrik dan Billy memijat Fadli yang terbaring lesu. Rehan datang dari ruang belakang dengan tiba-tiba bersuara lantang pada teman-temannya. "Keluar! Jangan di sini, nggak beres!"
Fadli, Billy, dan Hendrik sontak menoleh ke arah Rehan karena kaget. "Kenapa emang?" tanya Fadli dengan penasarannya. "Enggak, tadi barusan lu kesurupan," balas Rehan. Fadli yang mendengar kata temannya itu terdiam sejenak, tampak seperti berpikir dan kemudian tertawa. Dengan kondisi badan yang masih kurang fit, ia tetap tertawa dengan terbahak-bahak. Pikirnya jawaban temannya itu hanya gurauan, namun tidak seperti respon Hendrik dan Billy yang nampak serius karena tahu apa yang dijawab Rehan bukan gurauan. "Yuk kita nginep di rumah Firman aja," ajak Hendrik. Kebetulan kontrakan Firman tidak jauh dengan kontrakan Kamil yang berjarak beberapa rumah alias di depan gang. Fadli yang kebingungan dengan tindakan teman-temannya akhirnya pasrah ikut saja. Ia yang masih lesu, lemas dibangunkan kemudian dipapah oleh Hendrik dan Billy untuk keluar bersama. Sedangkan Rehan sibuk mengecek rumah sebelum ditinggalkan. Ia membuka gorden dan menyalakan lampu depan agar Kamil datang tidak gelap. Hendrik, Fadli, dan Billy sudah beberapa langkah di luar rumah. Rehan tinggal menutup pintu. Saat ia ingin menutup pintu, tiba-tiba matanya menangkap penampakan di samping tembok kamar mandi. Sosok kuntilanak dengan menatap dan melambai seperti memanggilnya. Sontak saja Rehan pun terkejut. Badannya mulai panas dingin. Ia buru-buru menutup pintu, bersiap lari untuk menyusul teman-temannya yang sudah berjalan beberapa langkah menuju depan gang. Rehan lari sekecang-kecangnya dan akhirnya ia berada di samping ketiga temannya. "Lah kok kayak panik gitu, Han?" ketus Billy setengah bercanda pada Rehan yang nampak sangat berkeringat seperti orang demam panggung. Ia tidak membalas ketusan Billy karena belum cukup tenang untuk memberitahu alasannya. Belum jauh dari rumah kontrakan Kamil, mereka semua terperangah dengan apa yang mereka semua lihat. Gorden jendela yang semula terbuka lebar dengan misterius tertutup tiba-tiba. Srek! Terdengar suara gorden seolah-olah ditutup dengan kencangnya. Bersamaan dengan itu, lampu seisi rumah kontrakan Kamil juga mati. Mereka berempat melihat kejadian tersebut hanya terpaku dan terdiam. Pikir mereka siapa yang menutup gorden dan mematikan lampu. Dengan wajah saling bertatapan satu sama lain, mereka melanjutkan langkah demi langkah dengan ritme yang dipercepat. Suasana sekitar gang saat itu sangat hening karena menjelang tengah malam. Sepanjang perjalanan menuju rumah Firman, mereka hanya fokus berjalan tanpa ada satupun ingin mengobrol atau membahas kejadian janggal yang baru saja mereka lihat. Tampaknya mereka semua sama-sama masih gugup dan ingin cepat-cepat sampai ke kontrakan Firman. Belok kanan dari jalan gang depan dan selang beberapa rumah akhirnya mereka tiba di depan kontrakan Firman. Rehan pun mengetuk pintu rumah. Mereka berempat serentak memanggil-manggil nama Firman. Untungnya Firman belum tidur dan akhirnya membukakan pintu untuk mereka. Akhirnya mereka menemukan tempat yang nyaman dan tenang untuk bermalam. Tidak perlu waktu lama, suasana kembali cair dan mereka saling bercerita tentang teror apa yang mereka alami di kontrakan Kamil. Fadli sangat penasaran dengan kesaksian teman-temannya soal dirinya yang kesurupan, tetapi badannya masih lemas karena tidak enak badan. Akhirnya tidak minat menimbun bercerita. Kali ini ia memilih diam dan mendengarkan. Teman-temannya tentu tidak sibuk ngobrol saja, tetapi justru sambil merawat Fadli dengan memijati dan memberikan obat. Keesokan harinya, tepatnya setelah subuh, Fadli yang sudah merasa agak enak memutuskan pulang ke rumah duluan. Karena rumahnya paling jauh di antara teman-temannya, tentu saja ia harus pulang agak awal agar tidak terlambat ke sekolah. Di sekolah Fadli banyak diam dan termenung, mungkin karena kondisi badan yang masih kurang fit
Dalam batinnya ia masih bertanya-tanya, apakah benar yang dikatakan teman-teman soal ia kesurupan di rumah kontrakan Kamil. Ia juga penasaran apakah sebenarnya kejadian janggal seperti suara-suara di kamar mandi, gorden tertutup, lampu yang mati seluruhnya adalah benar kejadian mistis atau justru hanya keisengan salah satu kawan Fadli. Rasanya penasaran bukan membuat takut apalagi jera, namun justru membuatnya bertekad ingin datang lagi ke kontrakan Kamil. Fadli telah tiba di rumah, melihat kondisinya masih setengah lesu dan matanya sangat berat alias ngantuk akibat kurang tidur. Seusai begadang dengan teman-temannya, akhirnya ia tertidur tanpa sempat makan siang. Terima kasih. Dilanjutkan pada malam kedua di kontrakan yang berhantu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.